Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami BKT SDMD Kota Parepare pada video tutorial penggunaan aplikasi Nawaitu. Untuk menggunakan aplikasi Nawaitu ini, Ibu dan Bapak pertama kali harus menggunakan web browser. Salah satu web browser yang bisa digunakan adalah Google Chrome. Di sini silahkan masuk di browsernya terlebih dahulu. Jadi kita buka web browsernya Ibu Bapak, kemudian kita pada bagian linknya atau pada bagian atas ini kita ketikkan alamatnya nawaitu.pareparekota.go.id. Kemudian jika berhasil masuk, maka kita akan diarahkan untuk melihat tampilan halaman login. Ya, halaman loginnya seperti ini Ibu Bapak. Kemudian pada username ini kita menggunakan NIP yang Bapak Ibu miliki. Di sini contoh saya menggunakan NIP ini. Saya ketikkan di bagian atas. Kemudian untuk password untuk pertama kali kita menggunakan NIP yang sama. Jadi NIP yang ada di username ini juga digunakan sebagai password. Kemudian kita masukkan captcha-nya. Ini adalah angka acak sebagai angka pengamanan saja, silahkan diketikkan. Kemudian kita login. Nah, jika sudah berhasil login Ibu Bapak, maka kita akan mendapatkan beranda seperti ini, dashboard seperti ini. Pada bagian sebelah kanan kita di sini bisa melihat download profile. Nah, di sini kita akan melihat isian data dari Nawaitu kita. Kita klik download profile, maka dia akan membuat sebuah file PDF seperti ini. Maka dia akan menampilkan seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan kelihatan bahwa NIP-nya sudah ada, nama, tempat lahir ini masih tempat lahir default, jenis kelamin ini mungkin masih berbeda juga. Jika Anda perempuan di sini masih tertulis laki-laki, agama juga defaultnya adalah Islam, nanti bisa disesuaikan lagi, suku dan seterusnya. Jadi ini data ini masih data kosong Ibu Bapak. Demikian juga dengan pangkat, jabatan, pendidikan, diklat, kemudian bagian-bagian yang lainnya ini masih kelihatan kosong. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita belum mempunyai data apapun di Nawaitu ini Bapak Ibu. Baik, kita balik lagi bagaimana cara mengisi data kita. Untuk mengisi data kita Bapak Ibu, pertama kita perhatikan dulu di sebelah kiri ini ada 4 menu yang akan kita gunakan. Sebelum menggunakan menu-menunya, kita perhatikan dulu di bagian foto. Di sini ada bagian untuk kita bisa menampilkan foto. Untuk mengubah foto, kita klik pada bagian ubah foto, kemudian kita pilih choose file atau memilih file. Silahkan cari file foto yang Bapak Ibu miliki. Di sini saya akan mencoba untuk memilih foto contoh. Saya choose, kemudian cari di mana lokasi penyimpanan file kita. Di sini saya pilih download, kemudian di sini saya sudah menyiapkan satu foto. Jadi foto ini saya klik Ibu Bapak, kemudian klik open, maka foto tadi akan muncul previewnya seperti ini. Jika sudah yakin benar, maka kita klik save change. Kemudian data foto kita nantinya akan muncul menjadi foto profil kita Ibu Bapak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di awal. Jadi mengganti foto yang kita gunakan di Nawaitu ini. Selanjutnya Ibu Bapak kita masuk ke bagian profile, menu profile. Nah, di menu profile ini Ibu Bapak, di sini kita melihat ada dua bagian. Yang bagian sebelah kiri ini adalah bagian data pribadi kita. Di sini akan memuat tentang NIP, tanggal lahir dan seterusnya hingga kepada nomor handphone, alamat email dan kartu-kartu atau identitas yang kita miliki hubungannya dengan kepegawaian. Kemudian di sebelah kanan ini Ibu Bapak kita akan melihat ada beberapa riwayat yang harus kita isi ya, yang terkait dengan data kepegawaian kita di Nawaitu ini Ibu Bapak. Disinilah kita akan banyak beraktivitas. Kita mulai dari bagian yang pertama Ibu Bapak, yaitu status kepegawaian. Status kepegawaian ini kita akan memasukkan ada dua bagian, yaitu status kepegawaian terdiri atas status PNS dan CPNS.
Kemudian yang di bagian bawah ini adalah status atau riwayat pangkat dan golongan. Status kepegawaian CPNS atau PNS ini adalah dokumen atau data yang menjelaskan pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai CPNS dan pengangkatan pertama sebagai PNS. Cara menginputnya atau cara mengisinya dengan cara klik icon pensil yang ada di sebelah kanan ini, klik tambah data, kemudian kita memilih jenis data yang kita ingin masukkan, misalnya PNS atau CPNS sesuai dengan dokumen yang sementara kita ingin masukkan. Misalnya kita memilih CPNS, kemudian di sini meminta nomor Pertek BKN. Nomor Pertek BKN ini biasanya ada di bagian atas pada bagian memperhatikan SK CPNS Bapak Ibu. Jika tidak ditemukan, ini boleh dikosongkan saja. Demikian juga dengan tanggalnya, silahkan memilih tanggal yang sesuai dengan yang tertera pada SK atau dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kemudian selanjutnya masukkan nomor SK CPNS-nya. Karena ini kita memilihnya CPNS, maka di sini masukkan nomor SK CPNS-nya. Demikian juga dengan tanggal SK CPNS-nya. Demikian juga dengan TMT status CPNS-nya. Kemudian di sini kita masukkan golongan yang tertera pada SK CPNS tersebut. Misalnya pengangkatan pertama di golongan 2A atau pengangkatan pertama di 2C, silahkan dipilih yang sesuai. Kemudian jika sudah selesai Ibu Bapak, yang paling penting selanjutnya adalah memilih dokumennya. Dokumen yang dipilih ini harus menggunakan file PDF. Contoh ini saya pilih, kemudian saya cari SK CPNS yang sesuai. Di sini saya sudah siapkan misalnya. Kemudian ukuran filenya itu tidak boleh melebihi 2 MB. Di sini kalau dia misalnya lebih dari 2 MB, maka Bapak Ibu harus melakukan kompresi terlebih dahulu terhadap file tersebut. Jika sudah sesuai ukurannya, maka kita klik open, maka dokumen tersebut akan siap untuk diunggah. Di sini saya coba untuk melengkapi dulu nomor SK-nya. Ini saya asal saja memasukkannya, kemudian tanggalnya juga saya asal saja memasukkannya. Saya asal saja memasukkannya Ibu Bapak. Kemudian TMT statusnya misalnya ini sesuai dengan tanggal yang di SK ya Bapak Ibu. Ini saya asal saja memasukkannya. Oke, kemudian ini jika sudah terisi semua, maka kita klik simpan. Ada pemberitahuan apakah Anda yakin data Anda sudah benar, maka data ini, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwa data yang kita input itu tidak serta-merta akan muncul di isian ini, tetapi dia akan ada notifikasi seperti ini yang di sebelah kanan atas, ada notifikasi berhasil ditambahkan, namun data akan tampil jika telah diverifikasi di BKD. Jadi datanya tidak serta-merta tampil. Oke, kita lanjutkan lagi dengan bagian yang lainnya. Jadi kita selanjutnya memilih data PNS dan seterusnya, mengulangi proses yang kita lakukan yang di langkah awal tadi. Demikian untuk pengisian status kepegawaian PNS dan CPNS. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke bagian yang kedua, yaitu riwayat pangkat golongan. Di sini kita akan lihat, di sini kita isi dengan golongan atau pangkat yang telah kita miliki. Yang pertama kita klik tambah data. Di sini ada pilihan Ibu Bapak, apakah yang kita unggah ini atau yang kita masukkan ini riwayat pangkat atau pangkat akhir. Riwayat pangkat artinya Bapak Ibu akan memasukkan pangkat yang sebelum pangkat yang sekarang. Jadi misalnya Bapak Ibu pangkatnya sekarang adalah 3D, berarti Bapak Ibu hendak memasukkan 3C atau 3B atau 3A atau pangkat sebelumnya, maka Bapak Ibu klik riwayat pangkat. Namun jika Bapak Ibu saat ini adalah pangkatnya 3D dan yang saat ini Bapak Ibu masukkan pangkat 3D tersebut, maka pilih pangkat akhir. Saya kira jelas untuk perbedaan antara riwayat pangkat dan pangkat akhir. Selanjutnya kita masukkan nomor SK, tanggal SK, silahkan disesuaikan dengan SK-nya, kemudian TMT pangkat, kemudian golongannya.
Nah, ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu miliki. Silahkan memasukkan dokumen yang sesuai, kemudian juga mengunggah dokumen yang sesuai, kemudian klik simpan. Ini saya contohkan saja lagi. Ini saya mengisinya asal saja supaya bisa terlihat proses menyimpannya. Oke. Kemudian ini kita memilih data pangkat, golongan pangkat yang sesuai. Kemudian ini adalah pilihan apakah kenaikan pangkat kita ini reguler, atau karena kita saat ini sementara menjabat jabatan struktural, atau sementara menjadi pejabat fungsional, misalnya Bapak Ibu adalah perawat, dokter, atau guru, atau kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah. Silahkan dipilih yang sesuai Ibu Bapak. Kemudian pilih filenya, sama seperti tadi, ini harus dokumen berupa file PDF, kemudian dia ukurannya harus kurang dari 2 MB. Oke, kita coba. Ini saya pilih asal saja juga SK pangkatnya. Oke, kita klik open. Oke, kemudian ini tolong diperhatikan jangan sampai tidak terisi ya. Jika tidak terisi seperti ini akan ada warning ya. Jika ada yang tidak sesuai maka dia akan warning ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya silahkan dilanjutkan untuk masukkan pangkat golongan yang lain. Kita ke riwayat yang lainnya Bapak Ibu, ada data keluarga. Di sini silahkan masukkan data suami, istri, orang tua dari PNS yang bersangkutan, kemudian anak dari PNS yang bersangkutan. Kita memulai dulu untuk mengisi dari data pasangan suami atau istri. Di sini silakan masukkan nama, tempat lahir, dan seterusnya, informasinya jelas. Nah, untuk dokumennya ini harap memperhatikan mengunggah dokumen buku nikah dalam bentuk file PDF yang lengkap. Jadi bukan hanya pada bagian lembaran foto saja seperti itu. Bagaimana dengan status pasangan yang sudah bercerai? Tetap juga dimasukkan ya Bapak Ibu, supaya menjadi informasi mengenai riwayat pernikahan Bapak Ibu. Jadi jika sudah bercerai, sebaiknya juga mengupload dokumen akta cerai. Nah, seperti pengisian dokumen sebelumnya, kita memilih file PDF, harus dalam bentuk file PDF, kemudian juga ukurannya di bawah 2 MB. Kemudian klik simpan. Nanti juga akan menunggu verifikasi dari BKPSDM. Itu untuk data pasangan. Kemudian yang selanjutnya adalah nama orang tua Ibu Bapak. Nah, di sini silahkan juga memasukkan dokumen yang sesuai, apakah dia adalah ibu atau bapak dari ASN yang bersangkutan. Masukkan nama, alamatnya. Jika sudah meninggal, informasi minimal yang bisa kita masukkan adalah namanya. Tempat lahir, jika masih dirasa tidak jelas, boleh dikosongkan saja. Tapi selengkap mungkin dokumennya semakin bagus begitu. Selanjutnya kita ke 6 anak ya. Untuk anak ini dokumen yang harus diunggah adalah akte kelahiran, jadi bukan kartu identitas anak atau kartu keluarga. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa dia adalah harus berupa akta kelahiran. Oke. Kemudian saya rasa pengisiannya sudah jelas. Klik simpan, maka nanti akan menunggu verifikasi dari BKPSDM. Seperti itu untuk data keluarga. Selanjutnya Ibu Bapak, kita ke riwayat jabatan. Nah, jabatan ini Bapak Ibu mohon bisa diperhatikan, ini adalah riwayat jabatan, jadi bukan data pangkat. Jabatan ini adalah nama jabatan Bapak Ibu di satuan kerjanya, atau jika fungsional saya rasa jelas di situ ada perbedaan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Silakan masukkan nomor SK, tanggal SK, dan TMT jabatan. Jika dia adalah jabatan yang sementara aktif, maka dia pilih jabatan akhir. Namun jika memasukkan riwayat jabatan sebelumnya, maka pilih riwayat jabatan. Kita coba untuk melihat contohnya. Di sini misalnya jabatan Bapak Ibu adalah seorang guru
di salah satu sekolah, maka kita pilih fungsional karena guru itu adalah jabatan fungsional. Kemudian unit kerjanya kita silahkan memilih satuan pendidikannya, SD negeri, misalnya SD negeri 9. Bagaimana dengan sekolah swasta? Nah, sekolah swasta ini kita tidak masukkan ke dalam daftar ini karena sekolah swasta itu induknya adalah di Dinas Pendidikan. Kemudian karena fungsional itu non eselon, maka kita pilih fungsional. Kemudian pilih nama jabatan. Nah, nama jabatannya di sini ada pilihan guru muda, pertama, madya atau utama. Silahkan diisi sesuai dengan jabatan Bapak Ibu miliki. Ya, kemudian karena Bapak Ibu adalah guru, maka tentunya ada nama mata pelajaran Bapak Ibu yang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, silahkan dimasukkan juga di sini. Iya, silahkan masukkan nama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nama mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi Bapak Ibu, bukan mata pelajaran yang diberikan tambahan kepada Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian choose filenya, pilih filenya yang ukurannya di bawah 2 MB dan dia berupa file PDF. Simpan, maka dia akan menyimpan. Kemudian bagaimana dengan jabatan pelaksana? Yang biasa kita kenal pelaksana ini adalah tata usaha atau staff. Ya, jadi di sini pilihannya pelaksana, kemudian pilih unit kerjanya di mana, kemudian pilih nama sekolah kembali, kemudian ya di sini pilih pelaksana non eselon ya. Oke, kemudian kita cari oke, sorry saya kembali dulu, bersihkan dulu chatnya. Untuk pelaksana kita pilih misalnya di sini pelaksana, kemudian pilih satuan kerjanya. Ya, ini saya SMP saja, kemudian SMP negeri 1, kemudian sini pilih non eselon. Oke, ini kita akan nambahkan nanti Bapak Ibu untuk nama jabatannya, seperti itu. Oke, jika sudah selesai klik simpan, maka dia kembali juga akan menunggu untuk diverifikasi dari BKPSDM. Selanjutnya data KGB Ibu Bapak. Data KGB untuk pengisian pertama kali silahkan mengunggah 2 KGB terakhir. Nah, saya rasa di sini jelas, silahkan masukkan nomor suratnya, tanggalnya, TMT KGB-nya, kemudian gaji pokoknya berapa, masa kerjanya berapa, dan unggah dokumennya dalam bentuk file PDF ukuran 2 MB. Selanjutnya di riwayat pendidikan ini juga sama seperti tadi. Jika pendidikan yang saat ini Bapak Ibu miliki adalah pendidikan akhir, maka pilih pendidikan akhir. Kemudian jika dia adalah riwayat pendidikan sebelumnya, pilih riwayat pendidikan. Oke, saya rasa sudah jelas. Kemudian kita ke riwayat diklat struktural yang berhubungan dengan kepegawaian kita. Diklat struktural misalnya di sini diisi dengan diklat prajabatan atau latsar, silahkan dimasukkan di diklat struktural. Kemudian dia terkait dengan jabatan fungsionalnya, silahkan masukkan di diklat fungsional. Kemudian untuk pelaksana biasanya ada diklat teknis, silahkan masukkan di diklat teknis. Selanjutnya di riwayat penghargaan, silahkan Bapak Ibu masukkan penghargaan yang Bapak Ibu terima hubungannya dengan kepegawaian. Selanjutnya di riwayat cuti di riwayat cuti Bapak Ibu silahkan masukkan riwayat cuti yang Bapak Ibu pernah miliki. Untuk pengisian pertama ini cukup cuti 1 tahun terakhir, jadi jika tidak memiliki riwayat cuti tidak perlu diisi begitu. Kemudian riwayat organisasi silahkan juga dimasukkan organisasi yang Bapak Ibu miliki hubungannya dengan kepegawaian atau pekerjaan Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada riwayat SKP. Untuk pengisian pertama juga diminta untuk 2 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan SKP tahun 2021? SKP tahun 2021 yang tidak ada nilai orientasi, ya orientasi dan kedisiplinan, itu tidak perlu. Ya, sorry, nilai integritas dan
disiplin itu tidak perlu diisi ya Bapak Ibu, silahkan disesuaikan saya dengan SKP yang Bapak Ibu miliki. Kemudian upload dokumennya ini tolong diperhatikan karena SKP tahun 2021 itu ukurannya kemungkinannya lebih dari 3 MB atau 2 MB. Ini harap untuk bisa dikompresi sehingga ukurannya menjadi di bawah 2 MB. Selanjutnya kita sudah selesai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah menambahkan atau mengedit profil pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada data pegawai. Ini kita coba untuk edit. Di sini kita akan melihat di sebelah kanan ini ada bagian yang bisa kita memberikan tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini kami sengaja menutup atau menonaktifkan bagian NIP lama, nama pegawai, gelar dengan gelar depan dan gelar belakang. Selanjutnya di sini kita perhatikan ada jenis kelamin, silahkan disesuaikan dengan jenis kelamin Bapak Ibu. Agama Bapak Ibu silahkan diisi. Statusnya, status saat ini ya maksudnya Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sudah PNS atau masih CPNS, silahkan disesuaikan. Jadi statusnya misalnya sudah PNS, status yang sesuai, kemudian sukunya, kemudian golongan darah, dan selengkap-lengkapnya informasi yang Bapak Ibu telah atau miliki begitu. Nah, kemudian klik simpan, maka data ini akan tersimpan dan menunggu untuk diverifikasi Bapak Ibu. Nah, jika sudah terkirim maka akan tampil tampilan seperti yang kita lihat di atas ini Bapak Ibu, berhasil diubah tapi belum tampil gitu, karena nanti akan tampil jika sudah diverifikasi oleh BKPSDM. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu untuk melihat hasilnya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu jika telah kita harus memeriksa cara berkala ya. Di bagian sebelah kanan atas ini ada lonceng, ini masih 0 pemberitahuan, kita refresh dulu layarnya. Nah, kita boleh melihat di sini ada gambar lonceng dan ada titik hijau yang di dalamnya ada angka 2. Di sini kita akan melihat bahwa ada pemberitahuan ya. Kita coba lihat semua pemberitahuannya. Di sini kita lihat Bapak Ibu ada notifikasi telah disetujui. Nah, jika telah disetujui maka data tersebut akan diperlihatkan ke kita bahwa dia sudah selesai ditambahkan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di profil kita data CPNS ternyata sudah disetujui. Di sini akan muncul datanya seperti itu. Kemudian demikian juga dengan perubahan agama dan yang lainnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Masih ada satu, kita lihat telah disetujui. Ya. Oke, seperti itu Ibu Bapak untuk pengisian data Nawaitu. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.